ada acara di luar. Oke. Kedengeran Kak? Semoga kedengeran ya. Apa kabar semuanya, teman-teman? Setelah absen 1 bulan akhirnya ada lagi ya kelas webinar gratis ya Kak Tika. Siapa yang hari ini semangat banget untuk menghasilkan cuan dari blog? Ayo, ayo, ayo. Oke, teman-teman nanti ya biarkanlah ya yang lainnya. Kita tunggukan aja yang lainnya. Tapi yang sekarang kita banyak. Hari ini tuh mau bahas apa sih Kak? Gitu kan. Jadi hari ini tuh mau bahas gimana sih menghasilkan uang dari sebuah blog. Cara memonetize blog itu tuh caranya kayak gimana gitu kan. Hari ini bakalan dikupas habis dengan Kak Tika. Oke, jadi tapi sebelum kalau nanti acaranya dia udah berjalan, selain tag sama Katika, coba ya nanti jangan lupa tag juga bengkel konten, kelas bersama, berimprove, kenot by Nat, dan Seruan Kreatif ya. Karena tanpa adanya para sponsor-sponsor ini, nggak akan ada nih webinar-webinar gratis buat teman-teman semuanya gitu. Terus, kalau ada yang tiba-tiba nanya, Kak, nanti materi PDF itu akan di-share nggak ya gitu kan? Itu akan di-share beserta dengan rekamannya. Nanti di grup itu akan di-share sama Kak kita juga. Pokoknya tenang aja, nggak akan dilewatkan satupun. Semuanya akan kedapatan materinya juga, PDF-nya juga. Sama, kok kalau dapat sertifikatnya gimana gitu. Nah, kalau mau dapat sertifikatnya, jangan lupa nanti isi link absensi yang akan di-share sama Kak Nadira. Tapi nanti di akhir sesi perkuliahan ini ya, perkuliahan malam ya. Sudah Sabtu nih namanya gitu. Oke, tapi daripada kita nunggu lama-lama lagi ya, bagaimana kalau kita menyapa Katika? Malam Katika. Halo, halo Nah, semuanya, selamat malam. malam, oh iya betul, malam minggu cari ilmu dengan Katika ya. Udah cantik banget ya, badai banget Katika, seperti influencer-influencer pada layaknya. Ada Oke, Kak Fitri Saputra kayaknya rajin malam mingguan sama kita deh. benar-benar sampai udah hafal ini loh yang tukang reoknya, ini tuh yang ngajak. Terima kasih ya Kak Fitri, selalu setia bersama kita. Oke Kak Tika, daripada lama-lama lagi, Capcu silahkan memulai. Gimana sih cara bikin cuan dari blog? Oke, aku Oh, akan Andin memulai. ada Andin Arsanya. Sorry. Oh iya, sebelum aku memulai, mungkin teman-teman yang belum nge-mute audionya bisa di-mute dulu ya, biar suaranya nggak masuk-masuk atau nggak bocor gitu. Selamat malam teman-teman. Kalau misalnya nih suaraku mulai putus-putus, teman-teman boleh langsung chat aja ya di kolom chat. Soalnya aku sambil presentasi juga sambil ngeliatin kolom chat nih. Kalau misalnya ada masalah kayak aku putus-putus atau slide nggak gerak, teman-teman boleh langsung chat aja di kolom chat biar aku langsung tahu dan aku langsung mengatasi masalahnya gitu. Semoga koneksi hari ini malam tes tes tes. Sorry 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 ya, langsung putus ya. Aku ngomong tuh langsung putus tadi. Bentar, maaf teman-teman. Aku off cam aja ya, biar suaranya nggak putus-putus. Tes tes tes, apakah sudah nggak putus-putus? Suara udah oke? Oke. Kalau off cam lancar ya. Baiklah, aku off cam aja ya teman-teman ya. Bentar, aku coba share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat aman? Oke.
Baiklah, sama kayak gini tadi ya, kalau misalnya ada gangguan atau suaraku putus-putus, slide gak gerak, teman-teman langsung chat aja di kolom chat. Jadi aku langsung tahu gitu ya. Oke, sekarang kita akan memulai presentasinya. Jadi apa yang akan kita bahas di kelas kali ini, teman-teman? Yang akan kita bahas di kelas kali ini atau webinar kali ini adalah cara cuan dari blog. Mungkin buat yang belum tahu siapa aku mau kenalan dulu sebentar aja gitu ya. Nama aku Tika Widya gitu. Aku sekarang adalah writing coach, mentor, content creator, penulis, dan freelance writer ya. Jadi banyak banget, panjang banget. Selain itu, aku juga blogger karena aku punya blog yang namanya tikawidya.com, teman-teman. Jadi kalau yang belum kenal sama aku, kira-kira kurang lebihnya tuh pekerjaanku sehari-hari tuh seperti itu. Content creating, nulis buat klien juga, terus ngisi konten IG ku sendiri sama ngisi konten blogku juga, teman-teman gitu. Kalau soal kelas, aku emang punya banyak kelas dan punya banyak channel nih buat edukasi penulisan. Teman-teman bisa juga join ke komunitas belajar nulis yang aku bikin nih. Isinya udah 1.900 lebih writer ya kalau di WA, tapi teman-teman juga bisa gabung di Discord. Discord sekarang buka itu udah ada 300-an orang di Discord gitu. Kalau misalnya teman-teman mau sharing soal penulisan, mau tanya-tanya ke aku langsung nih soal penulisan di luar kelas, di luar webinar, bisa langsung join komunitas belajar nulis by Tika Widya. Kelas aku apa aja? Kelas aku ada 3 jenis. Yang pertama ini yang lagi kalian ikutin adalah webinar menulis gratis sekali sebulan, dan sekarang jadinya di awal bulan ya, biasanya Sabtu di minggu pertama awal bulan. Makanya kalau misalnya kalian mau ikutan webinar menulis gratis lagi, jangan lupa daftar. Aku pasti akan selalu announce di awal bulan nih webinar menulis gratis, jangan sampai ketinggalan slotnya. Terus aku juga punya kelas praktik di mana kalian bisa praktik menulis, seperti contohnya menulis dengan plot twist di sini, dan ada kelas privat juga di mana kalian bisa privat menulis satu versus satu sama aku. Jadi berduaan aja kita gitu. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke materinya aja ya, teman-teman ya. Yang pertama nih, sebelum kita ngomongin bisa gimana caranya cari cuan dari blog, itu aku pengen memberikan hal-hal dasar dulu, yaitu pengertian blog, website, dan UGC gitu ya. Kenapa? Karena dari pendaftar kemarin kayaknya tuh 70% belum punya blog, atau blognya itu bahkan udah non-aktif gitu ya sekarang, dan baru mau blogging lagi. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mereview kembali apa sih definisinya blog gitu ya. Nah, blog itu sebenarnya adalah bagian dari website, tapi fokusnya lebih ke konten artikel yang terus diperbaharui. Blog ini bisa seringkali digunakan untuk berbagi cerita pribadi, tips, atau informasi seputar topik tertentu, teman-teman. Yang menarik dari blog itu ya, kalau blog-blog pribadi seperti punyaku juga tikawidya.com gitu, blog punya gaya penyampaian yang cenderung lebih santai dan personal. Terus habis itu kayak si penulisnya nih langsung ngomong ke audiensnya, teman-teman. Jadi pembaca bisa merasa lebih dekat dengan penulisnya. Terus blog biasanya juga punya fitur interaktif seperti kolom komentar yang akhirnya memungkinkan pembaca nih ngasih tanggapan langsung ke tulisan kita. Nah, kalau bedanya blog sama website itu apa gitu? Nah, sebenarnya kalau website sendiri tuh adalah terms yang mungkin dikenal oleh teman-teman secara lebih umum gitu ya. Website ini adalah kumpulan halaman di internet yang bisa berisi berbagai macam konten termasuk blog di dalamnya. Jadi, semua blog itu adalah website, tapi nggak semua website itu blog. Website bisa berisi informasi statis aja seperti
profil perusahaan, layanan, atau toko online, atau cuma satu page gitu juga bisa gitu. Nah, blog ini biasanya adalah salah satu page dari website gitu. Jadi kalau brand yang lengkap itu pasti punya bagian blog gitu di dalam websitenya. Nah, di blog ini adalah tempat mereka mengupload artikel SEO, mengupload konten atau postingan secara berkala untuk menambah traffic di websitenya. Nah, biasanya website ini emang cenderung lebih formal dan mungkin nggak selalu ada konten yang diupdate secara rutin ya, seperti blog gitu. Kalau blog sendiri kan isinya konten-konten aja, kayak misalnya teman-teman mungkin bisa langsung kalau lagi buka laptop bisa langsung cek tikawida.com, itu blog banget karena di halaman pertama aja udah langsung keluar konten-konten yang gue buat kayak gitu. Nah, dari sini kan bisa kita simpulkan kalau sebenarnya website sama blog itu nggak jauh beda karena blog adalah bagian dari website. Perbedaannya lebih ke fungsi dan gaya penyajiannya. Blog ini adalah istilah yang kita gunakan untuk page yang memuat konten yang terus diperbarui secara rutin, sementara website ini adalah keseluruhan situsnya. Kayak gitu. Nah, kalau UGC platform apa? Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang platform ngeblog gitu ya. Kalau istilahnya teman-teman mungkin platform ngeblog seperti Medium, Kompasiana, Opinia, dan sejenisnya. Platform seperti ini disebut user generated content platform. Intinya, ini adalah platform di mana siapapun bisa menulis dan membagikan konten tanpa harus punya website sendiri. Jadi Medium, Kompasiana, Opinia ini adalah website brand atau website perusahaan yang dibuka nih supaya usernya tuh bisa ngisi konten di website mereka gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang mikir kenapa nggak pakai Medium aja buat ngeblog? Jawabannya di platform UGC seperti ini gitu ya. Meskipun kamu bisa menulis artikel, menulis konten, membangun audiens, ada keterbatasan dalam hal monetisasinya gitu ya. Kenapa? Karena kita nih nggak punya kontrol penuh atas platform tersebut. Seperti yang aku sudah bilang tadi, platform itu adalah milik orang lain, bukan milik kita sendiri. Jadi biasanya nih monetisasinya hanya satu arah, yaitu dari platform ke pengguna sesuai regulasi dan kebijakan mereka. Misalnya nih, di Medium nih ada program partner di mana kamu atau kita bisa dibayar berdasarkan jumlah pembaca yang suka sama artikel kita. Tapi di sini ya, kamu nggak bisa pasang iklan sendiri. Kamu juga nggak bisa memuat affiliate marketing atau sepenuhnya mengoptimalkan. Kalau affiliate marketing kayaknya masih bisa di Medium, tapi nggak bisa sponsored konten, mengoptimasi SEO, terus nggak bisa dapat uang juga dari Google AdSense. Ini adalah contohnya ya. Jadi ketika kita ngebloknya di UGC platform, maka cuan yang kita dapatkan itu benar-benar satu arah dari platformnya sesuai sama kebijakan si UGC platform ini. Keunggulan UGC platform apa? Gitu. Jadi UGC platform ini bukan tanpa keunggulan ya. Jadi mungkin UGC platform ini lebih mudah di mana teman-teman nggak perlu repot ngurusin hosting, nggak perlu repot ngurusin domain, nggak perlu repot ngurusin hal-hal teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan blog gitu. Cukup daftar aja ke UGC platform dan kita udah bisa langsung menulis. Terus kelebihan kedua itu platform UGC ini biasanya sudah punya audiens sendiri. Jadi artikel kita punya peluang dibaca oleh audiens mereka. Kekurangan UGC platform untuk monetisasi apa gitu? Kekurangannya teman-teman, yang pertama
monetisasi atau opsi untuk kita cari cuan di situ itu terbatas. Kita nggak bisa pasang iklan, nggak bisa jual produk sendiri seperti di blog atau di website yang beneran nih punya kita sendiri. Terus yang kedua, kontrolnya juga terbatas gitu. Kamu nggak akan punya kontrol yang penuh atas blogmu kalau kamu ngebloknya di UGC platform. Jadi kayak segi tampilan, segi SEO maupun strategi monetisasi ini nggak bisa kamu optimalkan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman maunya itu punya tujuan untuk cari cuan maksimal dari blog, sebaiknya nih teman-teman selalu pakai atau nggak selalu ya, sebaiknya nih teman-teman mempertimbangkan untuk punya blog sendiri dengan domain dan hosting sendiri supaya teman-teman punya kebebasan penuh dalam mengatur strategi cari cuannya. Nah, dari tadi aku ngomong soal monetisasi, mungkin teman-teman yang belum tahu tetap harus memahami dulu nih definisinya monetisasi apaan kak. Jadi secara sederhana monetisasi blog adalah cara kamu mengubah traffic dan konten yang ada di blogmu jadi sumber penghasilan nih. Kalau sebuah blog tuh dikelola dengan baik, apalagi dengan niche yang jelas dan audiens yang loyal gitu ya, maka sebuah website tuh bisa jadi ladang cuan gitu buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih freelancing sekarang, blog ini juga waktunya untuk dilirik nih, karena nulis blog ini apa ya? Bisa jadi opsi lain gitu ya, ketika nggak ada klien bisa aja fokus ke mengelola blog dan akhirnya menghasilkan uang dari situ. Nah, setelah tahu dasar-dasarnya, maka kita akan masuk ke gimana sih langkahnya bikin blog yang profesional. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan blog profesional teman-teman? Tes. Udah? Putus-putus? Masih putus-putus kah? Aman, Kak. Aman. Aman, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan blog profesional itu? Gitu. Sederhananya, blog profesional adalah blog yang kamu kelola dengan serius dan memiliki domain serta hosting sendiri. Artinya alamat blog kita itu jadi kayak nama blogku.com, bukan nama blogku.wordpress.com gitu. Bukan nama blogku.blogspot.com gitu. Jadi beda ya teman-teman ya. Blog profesional adalah blog di mana kita beneran memiliki domain dan memiliki hostingnya sendiri. Dengan memiliki domain dan hosting sendiri, kita ini punya kontrol penuh atas blog kita. Dan ini penting ya, karena jalan untuk monetisasi itu adalah kita harus benar-benar bisa mengkontrol blog kita sendiri. Tes. Kak Cela, maaf tanya, ini memang belum ada suaranya ya kak? Udah ada suaranya dari tadi kak. Kakak belum connect audionya mungkin Kak Cela. Masih putus-putus kah Kak Cia? Katik, suaranya putus-putus, Katik.
Tes, tes, tes. Tes, tes. Udah? Lumayan toh, Mak. Dah iki lho ning wong ning kono kok iki mbok parane ning mamah ki piye to? Tes, tes. Sudah selesai kah? Sudah lancar kah suaranya? Aman, Kak Tix. Boleh lanjut. Oke. Nah, aku lanjutin ya. Jadi, untuk monetisasi, ketika kita mau bikin website atau bikin blog dengan tujuan cuan, kontrol penuh itu adalah salah satu jalannya, bukan salah satu ya, satu-satunya jalannya gitu. Karena kita harus bisa mengatur tampilan, fitur, dan tentunya Kak strategi. Tika, suaranya putus-putus lagi. Oh my god, bentar ya, aku ganti koneksi sebentar kalau gitu. Tes, 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 tes. Kalau gini udah? Nah, sekarang aman, Kak. Oke. Mari kita coba dengan koneksi yang ini. Baiklah. Aku lanjutkan ya. Jadi, punya domain dan hosting sendiri itu membuat kita bisa punya kontrol penuh atas blog dan website kita. Jadinya kita itu bisa mengatur tampilan, fitur, dan tentunya strategi monetisasi tanpa batasan nih dari platform lain. Selain itu, blog dengan domain sendiri juga terlihat lebih kredibel nih di mata pembaca sekaligus mata brand-brand atau perusahaan yang nantinya akan jadi mitra bisnis kita, teman-teman. Sorry ya, ini situasi di sini lagi mendung gelap, mendung tebal banget, makanya koneksinya agak gini. Seperti yang tadi, kalau yang ini juga putus-putus, nanti teman-teman boleh chat aja ya. Lanjut. Mari kita lihat langkah-langkah membuat blog. Yang pertama, kurang. Oke. Yang pertama, itu kita sebenarnya menentukan niche atau topik blog terlebih dahulu. Jadi, tentu saja kalau kita mau bikin blog, kita harus mikirin nih topik apa yang kira-kira ingin kita bahas di blog. Pilih aja niche yang kamu minati atau kuasai. Jadi antara dua itu guys, apakah entah itu kamu minati, kamu beneran suka, atau kamu kuasai. Kalau misalnya kamu memilih antara dua itu, biasanya akhirnya bikin kontennya tuh jadi konsisten gitu. Syukur-syukur kalau ternyata hal yang kita minati itu memang hal yang kita kuasai gitu. Nah, sedikit tips soal menentukan niche atau topik, itu cobalah pilih topik yang spesifik. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau ngomongin kuliner, jangan semua hal tentang kuliner dijadiin satu. Kita bisa aja ngomong kuliner sehat gitu. Jadi misalnya membahas tentang kuliner yang menyehatkan gitu, atau punya elemen punya fitur kesehatan gitu. Terus misalnya kita mau bahas soal traveling gitu ya, jangan cuma traveling aja, mungkin kita bisa tambahin traveling hemat. Jadi kita membahas destinasi-destinasi yang murah, terjangkau, dan bisa dikunjungi dengan hemat gitu.
Kalau misalnya kita bahas teknologi, jangan teknologi aja, bisa aja kita ngomongnya tuh teknologi gadget gitu. Jadi kita lebih fokus nih ngebahas gadget doang gitu. Nggak kemana-mana ngebahas sampai astronomi kayak gitu, enggak. Jadi pilihlah topik atau niche yang spesifik teman-teman. Ini bikin scope dari website kita itu pas, nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil juga, dan target audiensnya jadi jelas. Terus pastikan ada audiens yang beneran tertarik dengan topik tersebut. Misalnya kayak kuliner sehat, pastikan orang-orang yang suka pola makan yang sehat, concern terhadap kesehatan, itu pasti akan suka dengan isi blog kuliner sehat. Terus misalnya traveling hemat. Nah, ini mungkin cocok buat anak muda yang suka traveling tapi belum punya duit banyak gitu ya. Jadi mereka bisa dapat tips atau destinasi-destinasi di mana traveling tuh bisa murah dan terjangkau. Selanjutnya, langkah kedua adalah pilih domain, pilih nama domain. Nama domain ini apa? Nama domain ini adalah alamat blogmu di internet. Kayak kalau blog aku tuh namanya tikawidya.com gitu. Nah, pilih aja teman-teman nama yang mudah diingat, singkat, dan mencerminkan niche blog kita. Kalau misalnya niche-nya spesifik kayak tadi, kita bisa ngomong kulinersehat.com, travelhemat.com kayak gitu. Nah, tipsnya di sini teman-teman usahakan selalu pakai ekstensi domain TLD ya, top level domain seperti .com, .net atau .id gitu. Domain .com, .id ini lebih sering dilirik sama calon klien kita nanti gitu. Nah, terus saat bikin domain, hindari angka dan tanda hubung karena itu mungkin membingungkan teman-teman. Selanjutnya, teman-teman untuk ketersediaan nama domain bisa ngecek langsung di penyedia domain atau hosting. Setelah mutusin nih namanya apa, kita harus beli domain dan hosting. Jadi kalau nama ini adalah alamat dari website kita, hosting itu adalah rumahnya. Ini sama kayak sama kayak di dunia nyata ya. Rumah kita ini kan punya alamat. Jadi alamat itu adalah domainnya, sedangkan wujud rumahnya ini adalah hosting. Hosting adalah tempat di mana semua data blogmu disimpan, teman-teman. Nah, di mana belinya? Belinya itu di penyedia layanan hosting. Seperti di sini aku rekomendasikan 3 penyedia hosting yang aku pakai. Kenapa aku isi rekomendasi ini? Karena pasti banyak banget selama ini ya temen yang selalu tanya gitu, teman-teman penulis yang selalu tanya, kalau beli hosting di mana? Oke. Habis ini sekalian aku bahas satu persatu tempat aku beli hosting ya. Jadi ada 3 hosting yang sudah pernah aku pakai. Nah, kalau beli paketan hosting ini teman-teman ya, paling nggak belilah 1 tahun. Memang ada penyedia hosting yang menyediakan pembayaran bulanan atau 3 bulanan gitu ya. Tapi kalau menurutku itu merepotkan gitu. Jadi karena baru sebentar udah harus bayar lagi, baru sebentar udah harus bayar lagi gitu. Jadi menurutku itu merepotkan sekali gitu. Waktu kita harus concern sama bikin konten atau strukturing webnya, malah mikirin bayar secara bulanan ini, dan itu merepotkan. Makanya kalau aku boleh saranin ke teman-teman, misal mau beli domain sama hosting, belilah minimal 1 tahun gitu. Nah, di sini ada 3 penyedia hosting di Indonesia yang sudah pernah aku gunakan, yaitu Dewa Web, Jagoan Hosting, dan Niaga Hoster. Setelah nanti kalian menerima PDF-nya tuh kalian bisa klik aja
klik aja beli di sini yang ada di bawah nama masing-masing ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngelihat paketannya lebih lanjut atau mau beli kayak gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan kalian ketika nanti kalian memang jadi bikin website sendiri. Oke, sedikit rekomendasi aja aku akan run through. Kalau Dewa Web ini kelebihannya apa? Kalau Dewa Web ini kelebihannya cepat dan aman. Cepatnya ini lumayan ya, jadi websitenya tuh page loadingnya tuh beneran cepet gitu. Dan website yang page loadingnya cepet seperti di Dewa Web ini itu biasanya dapat disukai oleh Google gitu. Jadi menurut aku yang bikin Dewa Web ini unik dan harus banget dibeli adalah kecepatan websitenya. Dia agak beda sistemnya sama yang lain gitu. Terus harganya nih teman-teman ya, kalau Dewa Web dia start dari 360k per tahun. Tapi yang paket 360k per tahun ini cuman bisa diisi satu domain aja, satu website aja gitu ya. Jadi nggak bisa diisi banyak website. Terus kita lanjut ke jagoan hosting. Jagoan hosting ini menangnya itu karena murah sebenarnya. Jadi dia murah, terus fiturnya masih cukup lengkap gitulah ya. Jadi dia tuh cocok untuk pemula mungkin yang nggak punya budget awal terlalu banyak gitu. Dia harganya start from 300k per tahun. Kalau nggak salah yang 300k ini udah bisa nge-host sekitar 5 website. Jadi beli satu paket 300k dapat satu domain gratis, dapat hosting yang bisa nge-host, bisa jadi rumah untuk 5 alamat website. Terus berikutnya ada Niaga Hoster. Kalau tikawidia.com yang aku pakai sekarang nih pakainya Niaga Hoster ya. Aku suka Niaga Hoster ini karena uptime servernya tinggi. Nah, sekali beli paket ya, sekali beli hosting itu hostingnya bisa dipakai untuk 100 website. Jadi misalnya teman-teman mau ternak web gitu ya, Niaga Hoster ini adalah jawabannya gitu. Karena uptime tinggi, supportnya 24/7 dan satu paket udah bisa dipakai untuk 100 website. Itu harganya start from 380k per tahun dan teman-teman bisa dapat harga ini 380k ini setelah didiskon 20% ya. Kalau belinya dari klik di PDF aku nanti gitu. Oke, jadi itu 3 rekomendasi penyedia hosting yang biasanya sering ditanyain secara berkala di grup. Aku jelasin udah tadi. Jadi teman-teman bisa pakai Dewa Web, Jagoan Hosting, atau Niaga Hoster. Semuanya punya kelebihan sendiri, jadi ada bagusnya teman-teman ngecek satu persatu kali ya. Tapi kalau ulasan dari aku nih, kurang lebih seperti itu tadi. Nah, setelah teman-teman sudah selesai beli domain dan hosting, biasanya nih udah bisa ngeset sendiri tampilan blog. Kalau belinya di penyedia hosting yang aku sebutin tadi, itu biasanya websitenya langsung ready pakai WordPress gitu ya. Jadi nggak perlu ngeset apa-apa lagi, tinggal mikirin tampilannya aja. Nah, urusan tampilan ini ada beberapa tips nih. Yang pertama, teman-teman harus memastikan memilih tema yang responsif. Kalau WordPress tuh ada jutaan, ada ribuan kali, ada ribuan tema yang tersedia. Temanya nih biasanya gratisan, tapi bisa di-upgrade juga jadi premium. Kalau menurut aku yang gratis aja juga sudah cukup. Selain itu, teman-teman juga bisa ngedesain tampilan webnya itu pakai Gutenberg atau pakai Elementor gitu, pakai Divi juga bisa, sekarang ada macam-macam. Kalau Elementor ini enak ya, jadi dia drag and drop semua tampilannya itu bisa sesuai yang kita mau, sesuai keinginan kita. Jadi nggak perlu pilih tema-tema yang lain. Nah, terus elemen tampilan blog ini yang perlu diperhatikan adalah warna dan font.
pilihlah warna yang gampang, yang nggak terlalu nyolok gitu ya, dan pastikan tuh semuanya masih enak dibaca sama audiens. Setelah selesai mengeset tampilan, tentu saja teman-teman harus menginstal plugin yang penting untuk mengoptimasi website teman-teman. Kalau di WordPress, install plugin ini ya sekedar klik aja, pluginnya terinstall kok teman-teman ya. Nah, ada 3 plugin yang aku sarankan harus ada di sebuah website WordPress. Yang pertama itu adalah Yoast SEO, karena ini ngebantu kita untuk optimasi konten di mesin pencari. Terus yang kedua itu ada Akismet Anti Spam. Ini mencegah spam di kolom komentar kita. Terus yang ketiga ini ada Jetpack. Jetpack ini wajib banget karena mengoptimasi loading page kita. Jadi kecepatan loading page kita tuh dioptimasi sama Jetpack. Oke. Setelah melakukan semua langkah itu, semuanya sudah selesai teman-teman. Kita tinggal bikin konten secara konsisten dan rutin mempromosikan blog kita sendiri di mana aja ya. Bisa di sosial media, bisa di YouTube misalnya gitu. Jadi kita promosiin aja blognya. Nah, itu tadi cara bikin blog ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu nih. Cara monetisasi blog. Cara menghasilkan uang nih dari blog yang sudah kita bikin, teman-teman. Ada 5 cara dan aku mulai dari yang termudah nih. Yang termudah adalah AdSense, Google AdSense. Jadi Google AdSense adalah cara yang paling umum dipakai blogger buat dapetin cuan. Menurutku ini adalah cara yang paling mudah karena ya kita tinggal daftar aja, terus iklannya tuh tayang-tayang sendiri, dan kalau ada yang ngeklik iklan atau nge-view iklan kita, maka kita dapat sejumlah komisi. Jadi kita tinggal daftar, tinggal pasang iklan di blog, setiap kali ada yang ngeklik kita dapat bayaran. Tapi ada yang perlu diperhatikan nih kalau soal AdSense. Ketika blog kita masih baru dan trafficnya belum banyak nih ya, penghasilan dari AdSense mungkin nggak langsung besar. Terus ada beberapa masalah kayak teman-teman yang daftar Google AdSense tapi ditolak mulu gitu ya. Ada sedikit tips dari aku untuk daftar Google AdSense yang langsung keterima. Itu yang pertama, pastikan dulu blognya itu punya paling tidak 30 sampai 50 artikel, teman-teman. Terus pastikan juga 30 sampai 50 artikel ini beneran berkualitas gitu, biar nggak ditolak. Kalau udah seperti itu dan masih ditolak, berarti ya kalau saran aku coba ajuin aja terus, perbaiki kualitas artikel, kemudian ajuin lagi, terus audit lagi artikelnya, terus ajuin lagi, begitu secara berkala biasanya setelah beberapa saat akan keterima. Nah, Google biasanya lebih suka blog yang sudah punya konten, jadi jangan sampai artikelnya tuh cuma 3 terus sudah didaftarin AdSense. Itu kemungkinan ditolaknya tinggi karena Google biasanya lebih suka blog yang sudah punya konten yang solid dan punya tampilan yang enak dilihat kayak gitu. Terus nah, kekurangannya AdSense ini, buat mendapatkan hasil maksimal, blog akan butuh traffic yang banyak. Karena tanpa pengunjung nih nggak akan ada yang ngeklik iklan kita gitu. Tapi keuntungannya AdSense, satu akun AdSense ini bisa dipakai untuk beberapa blog sekaligus. Misal kamu punya 10 blog gitu ya, bisa ditaruh di satu AdSense dan penghasilannya nih diakumulasi jadi satu, yang akhirnya ya banyak juga bisa cair setiap bulan gitu. Selanjutnya, cara berikutnya adalah affiliate marketing.
Affiliate marketing ini apa? Affiliate marketing itu adalah di mana kamu mempromosikan produk atau layanan dari brand lain lewat artikelmu. Nah, di artikel ini biasanya nanti kita akan menyisipkan link afiliasi. Ketika ada pembaca yang beli produk lewat link afiliasi, kamu akan dapat komisi. Nah, enaknya affiliate marketing ini apa? Meskipun traffic blog kita masih dikit, kita masih bisa menghasilkan cuan. Asal produk yang kita promosiin ini relevan sama audiens kita, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini ada platform yang mempermudah kita untuk melakukan affiliate marketing. Yang pertama itu ada Access Trade. Access Trade ini cocok untuk blog berbahasa Indonesia dan bisa juga buat sosial media. Jadi misalnya teman-teman nggak punya blog, teman-teman masih bisa ikut affiliate marketing di Access Trade pakai sosial media teman-teman sendiri gitu ya. Jadi Access Trade ini adalah platform afiliasi lokal yang menghubungin blogger dengan berbagai brand dan marketplace besar di Indonesia. Jadi dari satu dashboard aja kita tuh udah bisa dapat link afiliasi untuk Shopee, untuk Tokopedia, untuk Lazada, untuk Blibli dan lain sebagainya. Nah, ini tuh mempermudah ya, jadi kita nggak perlu daftar satu persatu, daftar ke Lazada sendiri, daftar ke Blibli sendiri, ke Tokped sendiri, ke Gramedia sendiri. Semua itu bisa kamu temukan di Access Trade. Jadi satu dashboard untuk semua jenis afiliasi. Terus selanjutnya ada Indoleads. Ini juga Indo punya, tapi brand-brand yang tergabung di Indoleads gitu ya, yang menawarkan afiliasi lewat Indoleads ini kebanyakan brand-brand internasional gitu. Jadi kalau teman-teman bikin blog yang berbahasa Inggris, teman-teman bisa pakai Indoleads ini. Nah, sama seperti tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau daftar Access Trade atau daftar Indoleads, di mana daftarnya? Nanti setelah menerima PDF, tinggal langsung klik di itu ya, di yang aku kasih oren-oren, daftar Access Trade, daftar Indoleads, maka teman-teman akan bisa langsung menemukan websitenya dan langsung mendaftar. Nah, affiliate marketing ini relatif mudah ya kalau menurut aku buat pemula gitu. Karena kita ya tinggal pasang link afiliasi di sebuah konten blog kita gitu. Jadi tinggal bikin konten blog yang relevan sama produknya, terus taruh link afiliasi. Meski traffic blog kita tuh masih kecil, kalau artikelnya menarik dan pas dengan produk yang kita promosiin, hasilnya nih tetap terasa. Jadi affiliate marketing ini cocok buat blogger yang baru mulai tapi mau dapet cuan lebih cepat. Lanjut, ada yang namanya sponsored content. Sponsored content ini juga mudah dan bisa langsung dilakukan oleh pemula. Sponsored content adalah konten yang kita buat untuk brand yang membayar kita untuk nulis artikel promosi di blog kita sendiri. Jadi misalnya gini, kita punya blog nih, terus kita dihubungin sama brand. Mbak bisa nggak gitu bikinin artikel tentang produk ini kayak gitu. Terus artikelnya ya ditaruh di mana? Ya di blog kita sendiri sebenarnya. Itulah yang disebut dengan sponsored content. Oke, PPT-nya ngelak. Oke, sudah jalan lagi. Baiklah. Jadi, sponsored content ini biasanya kita diminta review produk atau layanan mereka, atau kita juga disuruh bikin konten sesuai dengan arahan atau brief tertentu dari brand atau perusahaan yang lagi bekerja sama dengan kita. Nah, menariknya nih ya teman-teman ya, sponsored content ini bisa dimulai meskipun traffic blog kita tuh masih kecil, asalkan blog kita punya niche yang jelas
audiens relevan, dan kontennya tuh beneran konsisten terbit. Jadi kontennya itu terbit secara konsisten. Misalnya ada konten mingguan atau konten harian bahkan, atau yang jelas kalau brand sekarang pasti carinya adalah asal blognya tuh konsisten ada artikel baru, maka mereka akan suka dan mau aja pasang sponsor konten di blog kita. Nah, untuk mempermudah blogger terkoneksi dengan perusahaan, dengan brand, dengan UMKM yang membutuhkan nih konten placement atau sponsor konten gitu, biasanya aku akan menyarankan teman-teman blogger untuk daftar di platform namanya Seed Backlink. Seed Backlink ini menghubungkan blogger dengan brand yang mencari tempat buat promosi konten bersponsor gitu. Jadi untungnya Seed Backlink ini dia cukup rame ya. Jadi kadang tuh aku setiap bulan tuh sebulan tuh bisa dapat antara 1 sampai 3,5 juta dari Seed Backlink aja. Itu di tikawidia.com gitu. Jadi itu menurut aku Seed Backlink ini cukup rame gitu ya. Website platformnya itu udah dipenuhi klien, jadi nggak akan kekurangan klien juga. Asalkan teman-teman perhatiin tadi itu, harus website yang dilirik oleh klien adalah website yang konsisten terbit, jadi artikelnya konsisten terbit, niche-nya jelas, dan audiensnya relevan sama produk mereka. Sponsor konten ini bisa dibilang mudah untuk pemula ya, karena seperti yang aku bilang tadi, traffic tinggi itu bukan sesuatu yang jadi requirement gitu untuk brand. Brand lebih tertarik kerja sama blog yang sesuai dengan target audiens mereka. Jadi selama kita tuh punya konten yang fokus dengan pembaca yang relevan, brand biasanya tetap mau kerjasama meski traffic blognya nggak yang sebesar itu juga. Berikutnya, cara untuk monetisasi lewat blog adalah ikutan lomba blog, dan ini tingkat kesulitannya tinggi, super tinggi. Jadi ini salah satu cara yang cukup menantang gitu ya untuk monetisasi. Biasanya setiap tahun tuh selalu ada perusahaan dan brand yang mengadakan lomba blog dengan hadiah uang tunai yang menarik. Biasanya cukup gede ya uang tunainya ya, antara 3 sampai ada juga yang puluhan juta gitu. Nah, kita harus lomba blog ini, tapi lomba blog ini punya kesulitan yang lebih tinggi teman-teman, karena kompetisinya biasanya ketat gitu ya. Jadi kita harus bisa bikin konten yang kreatif dan sesuai dengan tema lomba, dan standarnya tuh biasanya tinggi banget gitu. Jadi yang dinilai itu banyak gitu, mulai dari skill menulisnya, keunikan tulisannya, kreativitas tulisannya, terus itu masih juga dinilai, kadang ada yang menilai ranking di Google-nya kayak gitu. Nah, pengalamanku ikutan lomba blog memang butuh ekstra effort ya, apalagi harus bersaing dengan banyak blogger berpengalaman. Untungnya aku sempet kok memenangkan beberapa lomba blog gitu. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu juga, cuman kalau mau menang itu kita harus beneran bikin tulisan yang prima gitu ya, mulai dari riset sampai eksekusinya sampai hasilnya tuh harus prima, nggak bisa yang dadakan gitu. Untuk pemula mungkin lomba blog ini agak berat, akhirnya jadi ikut aja gitu ya buat nambah-nambah konten sekaligus nambah pengalaman gitu, karena saingannya biasanya blogger yang lebih tua, lebih berpengalaman, tuh udah lebih lama berkecimpung di dunia penulisan gitu. Tapi jangan putus asa. Kalau teman-teman tuh punya ide kreatif dan bisa menyajikan konten yang menarik, peluang untuk menang tuh biasanya tetap ada. Plus pengalaman ikut lomba bisa menambah portofolio blog kita. Selanjutnya, cara monetisasi yang terakhir adalah dengan jualan produk atau layanan sendiri.
Kalau misalnya teman-teman punya keahlian tertentu, misalnya menulis, desain, atau bahkan bikin kursus online, teman-teman bisa jualan produk atau layanan sendiri lewat blog. Misalnya nih, teman-teman bisa jual e-book, template desain, atau bahkan jasa menulis dan jasa konsultasi kayak gitu tuh lewat lewat blog lebih enak gitu. Jadi produknya apa aja sih bisa dijual lewat blog. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya produk sendiri, teman-teman juga bisa dropship nih. Misal mau ngambil produk dari Shopee terus di dropshipin kemana gitu juga bisa kita jual pakai blog. uh, Kenapa jualannya pakai blog? Karena kita punya kontrol penuh atas produk atau layanan yang kita tawarkan. Keuntungannya juga lebih besar nih kalau kita jualan produknya tuh pakai blog kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak perlu bagi-bagi komisi dengan platform lain. Kalau misalnya kita jualannya tuh lewat marketplace, maka pasti ada biaya lain-lain nih dari marketplace gitu kan. Kalau misalnya kita kita ikutan platform gitu, pasti ada komisi atau potongan dari platform setiap kita menjual produk atau jasa. Nah, tingkat kesulitannya akhirnya nih medium ya, tengah-tengah gitu. Mungkin nih teman-teman butuh usaha lebih buat bikin produk atau layanan yang mau dijual, mulai dari perencanaan, promosi, sampai melayani pembeli. Tapi kalau sudah jalan gitu ya, kalau udah jalan jualan produk di website sendiri, potensi penghasilannya cukup besar, dan yang terpenting kita bisa lebih bebas dalam mengelola bisnis di blog. Karena sekali lagi ketika kita punya blog itu kontrolnya ada di tangan sendiri, gak bakalan ada potongan, gak bakalan lagi ada orang ngatur-ngatur kita gitu, gak bakalan lagi kita harus ngasih komisi ke platform kayak gitu, gak ada hal-hal seperti itu lagi. Nah, itulah 5 cara untuk monetisasi blog. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan umum nih saat monetisasi blog. Setelah kita bahas cara-cara cuan dari blog, teman-teman juga harus tahu kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan penulis atau blogger ketika mulai bikin blog gitu. Apa saja itu? Yang pertama, itu cuan for free. Jadi kesalahan paling umum yang paling sering terjadi adalah ada aja teman-teman yang berharap bisa langsung dapat penghasilan besar hanya dengan blog gratisan gitu. Oke, ini itu nggak bisa ya guys kalau sekarang. Jadi blog gratisan itu tidak akan menunjukkan profesionalitas kita. Blog gratisan ini kayak apa kak? Blog gratisan tuh maksudnya itu yang masih ada kayak tadi nama blog.wordpress.com, nama blog.blogger.com, itu kan adalah blog yang gratisan yang kita dapatkan dari subdomainnya Blogger atau subdomainnya WordPress aja gitu ya. Nah, blog gratisan ini tidak akan bisa dimonetisasi. Kenapa? Karena brand-brand atau perusahaan-perusahaan yang cari sponsor konten pasti nggak akan mau masang sponsor konten di blog gratisan. Mereka maunya pasang konten ya di top level domain gitu. Sama affiliate meskipun AdSense dan affiliate marketing itu udah masih bisa digunakan di blog yang gratisan, tapi kan terlihat tidak profesional di pembaca dan akhirnya ini berdampak nih pada penghasilan kita. Jadi solusinya seperti apa kak? Solusinya kalau dari aku ya investasikan sedikit untuk beli domain dan hosting sendiri. Nggak harus cari yang mahal kok. Seperti yang aku tadi tunjukkan, salah satunya kan ada jagoan hosting tuh yang 300.000 udah bisa dapat blog gitu ya. Dengan domain yang profesional, blog yang profesional, kamu bakal lebih mudah nih menarik perhatian brand untuk sponsor konten atau untuk afiliasi. Yang kedua,
tidak punya niche gitu. Salah satu kesalahan besar lain untuk blogger pemula adalah blognya nih campur-campur. Banyak blogger pemula pengen nulis tentang segala hal, mulai dari traveling, makanan, teknologi, sampai lifestyle. Nah, memang nulis tentang banyak hal ini bisa seru, tapi untuk monetisasi, niche yang spesifik tuh jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kalau blogmu punya niche yang jelas, calon mitra kita, calon partner kita nih yang mau pasang iklan akan tahu, akan bisa mengidentifikasi audiens kita. Jadi mereka akan lebih tertarik untuk bekerja sama. Selanjutnya tuh, tidak memahami target audiens adalah kesalahan blogger yang paling umum juga. Kenapa? Banyak blogger fokus bikin konten tapi lupa satu hal penting nih. Siapa target audiens kita? Kesalahan ini sering banget terjadi di mana blogger itu hanya nulis konten yang mereka suka tanpa mikirin sebenarnya siapa sih yang baca gitu. Jadi memahami siapa target audiens adalah kunci penting dalam monetisasi blog. Jadi kita menulis sesuai dengan kebutuhan pembaca. Kalau kita nggak tahu siapa yang baca, kita nggak akan bisa nih memilih produk afiliasi yang tepat untuk audiens kita, atau bekerja sama melirik mitra yang tepat sesuai dengan audiens kita. Sedikit lagi guys, sebelum aku mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nih kesalahan juga ketika kita memasang terlalu banyak iklan. Misalnya udah pakai Google AdSense, tapi kita masih pakai platform iklan yang lain. Jadi iklannya tuh numpuk-numpuk kan. Iklan yang numpuk ini itu mungkin bisa dapat asumsinya ketika iklannya banyak, cuannya juga banyak gitu. Padahal enggak juga. Ketika pengalaman pengunjung jadi buruk gitu, akhirnya pengunjung nggak betah dan nggak akan mengunjungi website kita lagi. Selanjutnya, tidak konsisten memuat konten. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah kita tidak konsisten memproduksi konten. Semangat aja di awal nulis konten tiap minggu, tapi setelah 1 bulan nggak pernah posting lagi. Nah, masalahnya teman-teman, monetisasi blog itu nggak bisa langsung instan. Itu tergantung sama konsistensi kita. Jadi kita perlu konsisten dalam bikin konten supaya traffic blog itu terus meningkat dan pembaca tetap tertarik untuk kembali lagi. Solusinya, buat aja jadwal posting yang realistis dan patuhi itu teman-teman. Nggak harus posting tiap hari juga, tapi pastikan teman-teman rutin mengupdate blog, minimalnya tuh seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Nah, selanjutnya, tidak belajar SEO. Ada banyak yang ngeblog tapi nggak mau atau mengabaikan SEO, nggak mau belajar SEO, nggak mau mengabaikan SEO sama sekali. Nah, padahal SEO ini membantu kita untuk membantu artikel kita untuk tampil atau mendapatkan visibilitas gitu ya di search engine, entah itu Google atau itu Bing gitu ya. Dua-duanya sama-sama oke. Kalau menurut aku sekarang mungkin lebih oke Bing gitu ya. Jadi kalau mulai blogging maka kita harus mulai mengenal SEO. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan mendengarkan. Banyak ternyata rame, cukup rame mendengarkan pemaparan materi hari ini gitu. Aku akan balikin ke Kak Malika untuk memulai sesi tanya jawab. Halo, gimana? Akhirnya setelah mendengarkan, semoga mendapatkan ilham teman-teman akhirnya tahu cara memonetize dari blog. Jadi yang sekarang masih blognya, ya aku masih awal nih, nggak apa-apa. Yang penting nanti berprogres dan konsisten. Kalau kata Katika adalah konsisten. Oke, ini nanti aku buka dulu 3 pertanyaan yang on cam sama 3 pertanyaan yang di chat. Nanti kalau ada yang on cam tinggal raise hand aja ya gitu. Titip salam untuk Malika. Halo, Kakak Yellow Smith. Oke, yang pertama dulu nih Katika.
Maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke. Katika ada yang pertama nih, ada yang nanya. Kak izin nanya, kalau dalam satu blog ada artikel dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu boleh nggak sih? Atau jadi kesannya tuh pelin-pelan ya? Kalau menurut aku jangan, usahakan nggak nyampur-campur bahasanya gitu. Jadi kalaupun mau bikin bikin artikel bahasa Inggris ya dibikin aja subdomain gitu. Jadi subdomainnya nanti isinya artikel berbahasa Inggris kayak gitu. Oke, jadi Kak Octavia semoga semoga terjawab ya. Jadi kalau bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris aja gitu. Jadi tergantung mau global atau nasional aja nih gitu. Terus ada lagi nih Kak dari Kak Zikra Mulia. Kak Tika izin tanya, kalau untuk pemula nih yang mau monetize si blognya, baiknya tuh pakai Blogspot atau WordPress ya? WordPress Kak, sekarang semuanya pakai WordPress karena banyak keuntungannya secara SEO ya. Semuanya WordPress. Karena aku juga pakai WordPress Hampir kok gitu. semuanya WordPress. Jadi boleh dicoba dulu ke WordPress ya. Iya, betul. WordPress sudah kayak tinggal satset gitu. Jadi kalau yang udah aku nggak bisa deh kayak bikin template. Nah bisa Ya di langsung WordPress udah WordPress sediain aja dan template-nya. Aman kan? temanya kan. Mudah Mm-mm, banget. betul. Tinggal capcus pokoknya kalau WordPress. Loh kok kita jadi kayak promosi WordPress ya? Oke. Eh, ada lagi nih ketika dari Kak Irma. Kak Irma bilang, Kak kalau mau mulai nih dan belum ada pendapatan tetap, lalu kita mau invest di domain yang profesional tuh, beli ya kayak beli domain, beli hosting. Kalau suatu saat nih kita gagal bayar gitu kan, apa yang akan terjadi dengan konten-konten kita itu? Gagal bayar maksudnya gimana? Bayarnya di depan biasanya. Oh, maksudnya Jadi kayak misalnya mungkin beli hosting sama domain itu nggak yang langsung per tahun atau yang per 2 tahun tapi bulanan misalnya gitu. oh ya pasti kalau misalnya kita nggak lanjut bayar itu biasanya ya akhirnya websitenya nggak bisa diakses sama orang lain gitu. Cuman konten-kontennya biasanya tetap selamat ya karena kan konten itu ada backupnya ya biasanya di penyedia hosting ada backupnya jadi ketika website kita mati atau mau migrasi sebenarnya tinggal restore backup itu aja pasti konten-konten yang sebelumnya akan balik lagi kak. Oke, semoga menjawab ya Kak ya. Jadi Iya sebenarnya sih diusahain langsung beli yang setahun 2 tahun ya. Jadi benar. kalau per bulan tuh emang suka gitu emang, aduh ntar kalau galbay gimana gitu kan, lagi gak ada duit. Mendingan langsung yang per tahun. Diusahain pasti akan balik modal kalau kakak konsisten. Gitu. Terus ada lagi nih Kak, yang tanya, oh Kak aku ada 2 pertanyaan dari Kak Yeni. Yang pertama, kira-kira yang lebih mudah menarik cuan tuh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Kak Tika? Sama-sama menarik cuannya sih gitu. Cuman kalau kita ngomong blog bahasa Inggris, itu kompetitornya biasanya jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia ya. Misalnya kayak nisku aja ya kalau di bahasa Indonesia tikawida.com itu kan nisnya penulisan dan edukasi kan. Itu kompetitornya jauh lebih sedikit karena pasarnya cuma pasar Indonesia. Sementara kalau kita bikin blog berbahasa Inggris, maka kita akan berkompetisi sama banyak orang dari seluruh dunia. Jadi kayak bedanya itu cuman kayak kalau pakai bahasa Inggris berarti kita langsung terjun ke Samudra Pasifik kayak gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, berarti kita terjunnya itu ke Selat Bali gitu. Ke Selat Bali gitu. Jadi lebih kecil gitulah pasarnya. Kalau potensi cuannya ya dua-duanya sama-sama berpotensi cuan, cuman perlu digarisbawahi di sini tuh ya, kalau blog berbahasa Inggris gitu ya, dengan traffic internasional, hitungan AdSense-nya itu lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Gitu. Jadi jawabannya adalah sebenarnya intinya lebih cuan yang bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa kalau belum
kayak belum pede, belum percaya diri itu kata Katika ya sama-sama cuan, cuma memang lebih cuan yang bahasa Inggris. Gitu teman-teman. Oke Katika, terus ada yang tanya lagi nih Kak dari Kak E.N. Adam. Izin bertanya, tadi disebutkan kalau membeli niaga hoster, kita mendapatkan 100 website. Apakah artinya satu akun bisa untuk 100 blog? Lalu cara pembayaran Google AdSense itu melalui apa ya, Kak? Ya, iya memang. Jadi satu paket hostingannya, jadi satu hostingannya ke hoster itu bisa buat nge-host 100 website sekaligus. Jadi bisa buat 100 blog sekaligus memang seperti itu. Teman-temanku biasanya beli niaga hoster terus ternak website tuh sampai 20 gitu. Jadi ketika udah punya 20 website dan masing-masing website itu menghasilkan 1 juta sebulan, maka sebulan dia dapatnya 20 juta ya teman-teman. Lumayan kan? Jadi itu kadang kalau dari satu website mungkin nggak cukup, itu kita bisa ngejar di jumlah websitenya aja, bikin aja 5-10 website yang beda-beda niche misalnya. Nah, misal setiap website tuh udah dapat 1 juta aja per bulan, maka kan kalau kita punya 5 website ya dapat 5 juta per bulan dari ngisi website aja gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Adam ya. Oke Kak, ini kayak kita ini ya, satu pertanyaan terakhir. Tapi sebelum satu pertanyaan terakhir, Kak, tapi aku masih mau nanya, aku terkenanya kemana? Ke link grup WA aja sama link grup Discord. Sama link absen ya, nanti biar nggak lupa. Ini akan di-share sama Kanadira. Kanadira, boleh di-share dulu link-linknya sambil ini kayaknya kita buka satu pertanyaan terakhir ya. Oke, Ada selagi yang menunggu angkat tangan, Kak Nadira share, ini Kak. Oh, ada yang angkat tangan. Maafkan aku. Oh iya benar. Kavia Rembo sama Kanana Umaya. Oke, kita coba dari ini dulu kali yang on cam ya. Silakan Kavia. Kavia dulu silakan Kavia. Halo, selamat malam Kak Tika. Selamat malam. Halo, Selamat malam. Halo. Kok nggak kedengaran Kak Via? bertemu lagi Kak. Halo, udah jelas Kak? Kavia. Halo. Jelas, tapi suaranya jauh Kavia. Aduh, mungkin headsetnya maaf ya Kak, tapi kedengeran kan ya? Udah saya deket di sini. Halo. Kedengaran sih, tapi Halo? tipis gitu. Oke, kedengeran. Iya. Maaf ya Kak. Udah jelas? Halo. Bentar. Halo, udah jelas Kak? Halo. Udah. Udah. Oke, jelas Kavia, tapi Iya. agak jauh gitu suaranya. Gak apa-apa ya Kak, tapi masih kedengeran ya? Boleh. Kedengeran. Aja. Oke. Iya, selamat malam Kak Tika. Saya sebelumnya punya website, punya blog, tapi masih yang gratisan Kak. Tapi apa namanya, kalau misalkan kita bikin blog hosting nama domain sendiri itu kan berarti harus lebih konsisten dibanding blog yang gratisan. Halo? Iya. Halo? Jelas Kak? Halo? Iya. Iya. Jadi kalau kita misalkan, kan saya tadi sempat tertarik sih bikin punya website sendiri, berarti masih boleh berarti ya ternak website bahwa yang temanya berbeda-beda di setiap website gitu. Cuma kita kan masih maintain sendiri ya gitu. Jadi tapi menurut kakak tapi itu tetap konsisten aja ya. Maksudnya supaya dapat AdSense itu 30-50 artikel itu hampir dalam 1 bulan, atau memang di awal-awal kita sebelum daftar Google AdSense itu harus udah punya artikel segitu banyak gitu Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan tetap cari cuan dari misalkan apa namanya blog-blog yang masih gratisan, sebenarnya nggak masalah Kak. Maksudnya sambil nabung untuk untuk beli hosting sama domain sendiri gitu. Itu kalau misalkan ternyata apa yang kita share di blog gratisan itu nanti kita masukin ke blog kita sendiri, itu akan kena ini juga nggak sih Kak namanya? Pokoknya kena, misalkan biasanya kan kalau udah di-share di tempat dia, biasanya kita nggak boleh share lagi di blognya kita gitu. Biasanya ada peraturan itu nggak ya Kak? Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ya jadi kalau apa namanya tuh, kalau misalnya
kita udah posting di blog yang lain gitu ya, terus kita posting di blog kita sendiri gitu, blog yang baru gitu, itu emang akhirnya kan ada duplikasi konten ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang tuh dia nggak masalah asalkan pemilik blog yang lama nggak apa namanya tuh nggak mengajukan komplain ke Google gitu. Jadi ketika pemilik blog yang lama adalah kita sendiri, akhirnya kan nggak ada komplain ke Google kan. Jadi ya sah-sah aja sebenarnya pakai konten yang lama untuk konten blog kita sekarang gitu. Nah, untuk AdSense sendiri itu ya minimal kalau udah ada 30 artikel baru ngajuin AdSense. Terserah mau ngisi 30 artikel itu dalam 1 bulan atau 6 bulan gitu, terserah sih Kak. Yang penting setelah ada minimal 30 artikel baru dimasukin ke AdSense, diajukan ke AdSense. Oke, Kak, satu lagi maaf untuk tadi kan beberapa ada affiliate gitu ya Kak, sama ada untuk affiliate marketing sama pokoknya daftar untuk kita bisa dapat cuan selain kita punya blog sendiri, itu boleh nggak sih kalau masih pakai blog yang gratisan? Enggak Kak, jadi biasanya iya. nggak akan diterima sama pihak yang mau ngasih afiliasi. Oh, gitu. Jadi intinya sama aja kayak kita punya marketplace sendiri tapi di blog kita pribadi berarti ya Kak. Maksudnya tanpa harus pakai yang gratisan berarti kalau kita udah beli Iya, hosting dan domain ini. iya. Oh, Jadi berarti ketika apa namanya itu kalau blog gratisan itu hitungannya itu cuman untuk naruh tulisan atau menyalurkan hobi aja. Dia nggak akan pernah bisa eh dijadiin sumber pendapatan ya. Kalau misalnya kita mau menjadikan blogging sebagai sumber pendapatan, maka kita juga harus menunjukkan kalau kita ini blogger profesional. Kalau kita nggak bisa menunjukkan bahwa kita blogger profesional, akhirnya ya memang nggak ada brand atau perusahaan yang mau kerjasama dengan kita gitu Kak. terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Via. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Nana. Silakan Kak Nana. Halo, selamat malam Kak Tika, Kak Selamat Marika. malam Maaf Kak suara saya agak Nana. serak, kedengeran? Kedengeran kok. Aman. Malam-malam Kak Nana. Nggak usah buka webcamnya ya, nggak Nggak apa-apa apa-apa. ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh iya, ya. Oke, saya mau tanya nih Kak sebenarnya. Jadi kan sebelumnya saya sudah punya blog tapi yang masih gratisan gitu. Dan sekarang terpikirkan untuk lebih diseriusi. Nah, karena tadi sedang menimbang-nimbang niche-nya gimana ya gitu. Lebih fokus kemana. Saya tertarik dan kebetulan saya juga menguasai, ada pengalamannya juga mengenai diet sehat, terus olahraganya, terus tapi seiring waktu saya juga pengen gitu nulis tentang pengalaman saya sebagai orang tua dari remaja dan beberapa review produk body care atau makeup yang saya pakai. Nah, kalau misalnya kan tadi kan kalau misalnya dibikin jadi beberapa blog itu kan dikhawatirkan agak ribet gitu. Kalau misalnya itu masih ditulis dalam satu blog, apakah memungkinkan ke Jadi depannya? antara Dan untuk kesehatan sama skincare. monetisasinya apakah agak sulit? Mm-mm. Saya Kalau menurut kepikirannya itu aku salah jadi satu. satu tema besarnya lifestyle. Nggak bisa ya? Kalau menurut aku salah Agak sulit satu ya, Kak? sih, iya, karena agak sulit aja gitu. Walaupun mungkin target audiensnya Mhm. beririsan ya, jadi kan ada yang suka skincare tapi juga suka, Iya. tapi agak sulit sih Kak. Kalau menurut aku sih mending dijadiin dua aja. Jadi misalnya sekarang mau bikin satu website dulu gitu, ya pilih salah satu dulu, Oke. terus habis itu nanti setelah konsisten nih, setelah websitenya menghasilkan, itu kan cukup banyak duit ya website ini sebenarnya gitu. Jadi Amin. jadi biasanya tuh di saat bulan
aku kasih estimasinya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita konsisten nih dari buka website itu biasanya di 3 sampai 6 bulan pertama udah kelihatan trafficnya. Ini provided kita beneran per bulan tuh menghasilkan sekitar minimal 10 konten aja deh per bulan gitu ya, antara 10 sampai 15 konten per bulan, maka kita udah bisa ngelihat atau bisa assessment performa pertama kali itu di 3 sampai 6 bulan setelah kita buka website. Nah, di 6 bulan ini biasanya kita udah bisa daftar semua hal nih. Kita udah bisa akses Google AdSense, kita udah bisa akses affiliate marketing, kita udah bisa akses sponsored content, kita juga bisa akses yang namanya lomba blog. Itu setelah website kita berumur 6 bulan. Nah, di awal ini ya, di awal kita bisa mengakses semua opsi ini, itu biasanya yang paling ramai akan datang dari sponsored content. Apalagi kalau kontennya kayak konten Kak Nana ya, konten Kak Nana kan cukup rame nih crowdnya, misalnya diet, sehat, atau skincare, itu dua-duanya itu punya banyak, ada banyak brand, ada banyak produk yang terkait dengan dua niche ini gitu. Jadi ketika ketika 6 bulan ini harapannya pasti udah ada sponsor konten yang mau masang gitu 6 bulan. Jadi di 6 bulannya kan misalnya daftar seed backlink gitu ya, biasanya udah ada sekitar 1 sampai 3 sponsor konten yang mau masang konten di website kita. Itu bahkan kalau skincare nih kayaknya nggak harus nunggu sampai 6 bulan ya. Kayak 5 konten skincare aja biasanya udah ada brand yang ngehubungin Kak gitu biasanya kalau skincare ya. Karena aku pernah bikin satu website skincare gitu. Jadi di bulan ke-6 ini paling nggak kita udah nge-cover biaya. Kalau di aku ya kejadiannya itu ya, itu aku sudah nge-cover biaya beli hosting selama 3 tahun sebelumnya di bulan ke-6. Jadi kalau beneran diseriusin bisa banget kayak gitu. Nah, setelah bulan ke-6 nih concern satu website, mungkin di bulan ke-7-nya kita bisa buka satu website lagi nih. Ternak aja yang banyak. Oke, Katika, terima kasih banyak. Jadi cukup jelas sekarang kalau gitu harus dipilih dulu salah satu untuk memulai. Untuk memulai pilih dulu salah satu itu sekalian kita memastikan bahwa kita itu beneran konsisten ya. Jadi jangan cuma bulan pertama toh gitu. Bulan pertama nulis 20 konten gitu, nggak berhenti gitu. Terus bulan keduanya 0 konten. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Jadi pastikan ada konsistensi nih setiap bulannya. Misalnya mau 10 konten per bulan, tapi per bulan tuh beneran ada kontennya. Gitu. Siap, Katika. Kalau gitu, terima kasih banyak sudah jelas sekarang. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak. Yeay. Terima kasih, Kak Nana. Oke. Dengan berakhirnya Kak Nana tanya, ini waktunya juga udah oke. Katika sih pasti demen ya kalau 2 jam ya Katika. Tapi ini udah hampir nyaris kita melebihi 1,5 jam. Oke teman-teman, tadi aku udah share link Discord sama link absennya. Boleh dicek dulu di chat biar diisi, karena kenapa sih harus isi link absen? Soalnya nanti kalau nggak diisi link absennya nggak keluar deh sertifikatnya. Terus tiba-tiba ditodong lah Kak Nadira, Kak kenapa aku belum dapat link sertifikatnya? Ya karena kamu. Jadi diisi ya teman-teman, diisi dulu. Terus, Kak aku nggak ikut Discord, kalau di grup WA aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aman di grup WA juga. Nanti akan di-share juga di grup WA. Jadi yang nanya grup, ada PDF-nya nggak dikasih sama rekamannya itu ada, nanti akan di-share sama Katika. Terus yang mau ngelanjutin tanya jawab juga boleh di grup WA. Oke? Nah teman-teman jangan lupa tag ya. Selain itu tag juga bengkel konten, berimprove, kelas bersama, Not by Nat, dan seruan kreatif. Oke, teman-teman. Jadi tapi nanti kalau ada tanya lagi, aku mau tanya jawab di grup WA, boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih nyaman di Discord juga nggak apa-apa juga. Katika kan melayani segala arah kok, tenang aja. Katika bisa ke Discord, bisa ke grup WA,
Pokoknya selama Katika free, Katika akan siap diganggu. Oke? Oke, teman-teman. Eh, makasih mau ikut join kelas webinar gratis di weekend kali ini. Terus apalagi aku mau bilang ya, pokoknya tetap setia karena akan ada lagi kelas webinar gratis bulan depan. Nggak tahu temanya apa lagi, tapi ditungguin aja ya teman-teman ya. Oke. Terus terima kasih nambah ilmunya. Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ketika ada mau menyampaikan sepatah dua patah lagi. Nah, iya benar, siap-siap bor kursi katanya Mbak Kak Fitri. Apa namanya, untuk webinar Iya benar. penulis gratis ini emang cepet banget penuhnya ya teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah pendaftaran tuh pantengin gitu Instagram aku setiap awal bulan gitu ya. Nyalain aja notifikasinya gitu. Jadi nggak kelewatan kalau webinar menulis gratisnya udah tayang nih, pengumuman webinar menulis gratisnya gitu. Jangan lupa ikut Begitu. komunitas biar Tapi- lengkap gitu ya teman-teman ya. Ada komunitas di WA, ada komunitas di Discord, ada channel juga di Instagram gitu. Jadi jangan lupa ikut komunitas, jangan lupa tag para sponsor. Terima kasih untuk Bengkel Konten, Seruan Kreatif, Not by Not, Kelas Bersama, dan Berimprove gitu. Besok juga ada kelas improvisasi online sama Berimprove ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar berimprovisasi gitu, cari apa namanya itu, mencari kreativitas dari berimprovisasi, boleh ikutan kelasnya Berimprove besok. Betul. Jadi kelas berimprove besok yang mau latihan belajar bahasa Inggris basic nih gitu kan. Itu bisa banget besok nih ikutan. Oke? Oke. Terima kasih ya teman-teman. Iya, makasih ilmu dagingnya. Ada yang ikutin semuanya, karena anak keren sekali ngikut semuanya. Semoga abis ini Katika akan bikin member ini ya, member webinar gratis. Webinar gratis. Terus teman-teman yang masih, aku tapi kayak kurang puas deh kalau bareng-bareng. Gak apa-apa, Katika juga buka kelas private. Jangan lupa ikutan semua kelas private Katika juga ya. Mau tahu infonya ada di komunitas, ada di Discord, ada di WA, ada juga nanti di broadcast channelnya Instagram Katika. Join semuanya biar nggak ketinggalan infonya. Oke teman-teman, sampai jumpa di webinar gratis berikutnya. Terima kasih Sampai jumpa banyak. teman-teman. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat beristirahat. Dadah.